Selamat datang pada pembelajaran e-learning multimedia Universitas Samratulangi Manado pada mata kuliah Pancasila dengan topik besarnya adalah Pendidikan Pancasila sebagai Sistem Etika Bangsa. Mata kuliah ini akan dijabarkan dalam 10 video dengan topik sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman etika dalam Pancasila. Yang kedua, etika dan etiket dalam Pancasila. 3, Pancasila sebagai landasan etika. 4, aliran etika dan karakteristiknya. 5, dimensi nilai Pancasila. 6, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 7, etika keutamaan dalam nilai Pancasila. 8, kekuatan Pancasila dalam membangun kepribadian bangsa. 9, etika Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan terakhir adalah etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Kita masuk pada topik pertama, yaitu pemahaman tentang etika. Etika pada umumnya dipahami sebagai suatu teori atau ilmu tentang praktik moral. Sedangkan etika Pancasila secara normatif dapat dijadikan sebagai suatu acuan atas tindakan baik secara filosofis yang dapat dijadikan sebagai perspektif atas kajian nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Nah, nilai Pancasila secara individu hendaknya dimaknai sebagai cermin perilaku hidup sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap dan dalam cara bertindak. Misalnya, dalam bergotong royong ya dengan masyarakat. Kemudian, etika termasuk kelompok filsafat yang praktis, dan etika ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu etika khusus dan etika umum. Nah, apa itu etika khusus? Etika khusus yaitu etika yang membahas prinsip dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sedangkan etika umum yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Nah, etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia dan juga berkaitan dengan dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. Pancasila sebagai dasar etika ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diberdayakan melalui kebebasan akademik untuk mendasari suatu sikap mental atau attitude. Nah, nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realita kehidupan. Dan nilai-nilai tersebut dapat bersifat abstrak dan abstrak secara umum maupun secara universal, yaitu nilai yang melingkupi realitas kehidupan manusia dimanapun, kapanpun, ya berdasarkan dasar pada setiap tindakan dan munculnya nilai-nilai yang lain. Apa itu norma? Norma dipahami sebagai sebuah standar atau ukuran perilaku manusia yang dijadikan sebagai alat untuk menghakimi atau justifikasi suatu perilaku manusia. Dalam hal ini benar atau salah. Maka dalam realitas kehidupan sehari-hari terdapat 5 norma. Yang pertama adalah norma agama, kedua norma hukum, ketiga norma moral atau susila, keempat norma kebiasaan, dan terakhir norma kesopanan. Pada norma agama, kita ketahui bersama bahwa norma ini adalah menjadi tolak ukur benar salah yang mendasarkan diri pada ajaran-ajaran agama. Dalam agama ada perintah dan larangan. Ada halal, haram, yang lengkap dengan sanksi-sanksi bagi pelanggar ajaran-ajaran agama.
Nah, norma agama ini tentunya berlaku bagi pemeluknya karena untuk beragama ini didasarkan atas keyakinan. Nah, sanksi dari norma agama lebih ditentukan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, hukumannya berupa siksaan di akhirat atau di dunia atas kehendak Tuhan. Nah, norma moral. Norma moral atau susila adalah tolok ukur yang dipakai manusia dalam mengukur kebaikan seseorang. Tolok ukur penilaiannya adalah ukuran baik dan buruk berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi atau yang rendah masyarakat di tempat manusia itu berada. Dengan norma moral itu, seseorang benar dinilai melalui perilakunya. Nah, pada norma hukum, kebiasaan, dan kesopanan, kita lihat bahwa norma hukum ini dituntut dengan tegas oleh masyarakat dan dianggap perlu demi kemaslahatan dan kesejahteraan secara umum. Dan pada norma kebiasaan, menjadi tolak ukur perilaku manusia berdasarkan pada hal-hal yang telah berlangsung dalam masyarakat sebagai suatu adat, istiadat, atau kebiasaan sehari-hari. Dan untuk norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, norma kesopanan ini terbentuk atas kesepakatan bersama dalam perbuatan atau peristiwa. Nah, norma kesopanan mencakup beberapa hal, yaitu cara berpakaian, cara berperilaku kepada sesamanya, cara bertamu ke tempat orang lain, dan lain sebagainya. Adapun contoh di dalam norma kesopanan, kita bisa lihat bersama bahwa sebagai contohnya adalah menghargai sesama yang lebih tua. Kemudian tidak meludah di sembarang tempat, berusaha tidak menyela pembicaraan orang lain, berpakaian sesuai aturan setempat dan sopan santun, membantu dalam kegiatan gotong royong di masyarakat, berkata yang baik supaya bisa menyenangkan hati orang lain, selalu menggunakan tangan kanan, kecuali memang biasanya kidal ya, tangan kiri ya. Kemudian memberi senyum, sapa, teguran untuk bertemu dengan orang lain. Membuang sampah pada tempatnya, tidak berbicara dengan volume yang keras kepada orang lain, terutama yang lebih tua. Tidak makan sambil berbicara maupun berjalan. Kemudian memberikan kursi prioritas kepada anak-anak, ibu hamil, dan orang yang sudah lanjut usia pada kendaraan umum. Untuk fungsi etika, di sini fungsinya adalah sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif yang secara kritis berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Kedua, guna pandangan atau orientasi etis ini perlu adanya pengambilan suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk atau pluralisme. Kemudian yang ketiga, memperlihatkan suatu keterampilan berpikiran jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Keempat, fungsinya adalah sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah. Kelima, berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. Keenam, berfungsi untuk membantu sebuah konsistensi. Dan terakhir adalah berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik secara moralitas maupun konflik sosial lainnya, dengan bentuk gagasan yang tersistematis juga secara kritis. Demikian pertemuan kita pada topik pertama tentang pemahaman etika, dan kita akhiri, akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.